Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari, NPM 2022010027. Perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami dari analisis jurnal recovery dan supportive environment kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Laresia Gloria Ayu Manila, Nuriana Arumaisya, Aldila Ayu Permatasyari, Alvina Joganita, Angelina Gunawan, Anis Fitriasari, Desi Dwi Wulandari, Dewi Indah Agustina, Endang Muftia, Erlita Putriana, dan Gandesa Fitri. Yang pertama yaitu tujuannya untuk memahami konsep recovery dan supportive environment. Yang kedua mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan proses recovery. Yang pertama yaitu latar belakang. Kesehatan jiwa merupakan kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Kondisi perkembangannya yang tidak sesuai pada individu disebut dengan gangguan jiwa. Pasien gangguan jiwa membutuhkan pelayanan kesehatan serta penanganan khusus dari perawat untuk dapat pulih kembali normal. Pemulihan merupakan proses perjalanan mencapai kesembuhan dan transformasi yang memampukan seseorang dengan gangguan jiwa untuk hidup bermakna di komunitas yang dipilihnya untuk mencapai potensi yang dimilikinya. Pemulihan juga merupakan proses di mana seseorang mampu untuk hidup, bekerja, belajar, dan berpartisipasi secara penuh dalam komunitasnya. Analisis yang pertama yaitu introduction. Kesehatan jiwa merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan individu manusia. Karena dengan sehat jiwa, seseorang mampu berkembang secara fisik, mental, dan mempunyai hubungan sosial yang optimal, mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dapat memenuhi segala kebutuhan dirinya, dan kehidupan keluarga. Sehat adalah kondisi sosial dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dari definisi tersebut, maka manusia selalu dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, baik dari unsur badan, jiwa, dan sosial yang tidak dititikberatkan pada penyakit, akan tetapi pada kualitas hidup yang terdiri dari kesejahteraan dan produktivitas sosial ekonomi. Penduduk Indonesia diperkirakan menderita gangguan jiwa 2-3% setiap tahun. Pada zaman dahulu, penanganan pasien gangguan jiwa yaitu dengan dipasung, dirantai, diikat, kemudian ditempatkan di rumah dan di hutan jika gangguan jiwa berat. Akan tetapi, bila pasien tersebut tidak berbahaya, maka dibiarkan berkeliaran begitu saja dan menjadi tontonan masyarakat. Terapi gangguan jiwa bukan hanya meliputi pengobatan, akan tetapi juga dengan psikoterapi dan terapi modalitas yang sesuai dengan gejala atau penyakit pasien. Pada terapi modalitas perlu adanya dukungan keluarga dan hubungan sosial yang akan memberikan peningkatan perawatan karena klien akan merasa berguna dalam masyarakat dan merasa tidak diasingkan karena penyakitnya. Dukungan keluarga sangat diperlukan oleh penderita gangguan jiwa dalam memotivasi mereka selama perawatan baik rawat jalan maupun rawat inap. Jenis dukungan keluarga seperti dukungan pengharapan, dukungan nyata, dukungan informasi, dan dukungan emosional. Akan tetapi, kenyataannya belum banyak keluarga yang memiliki kepedulian akan hal tersebut. Banyak keluarga yang menyerahkan sepenuhnya pemulihan pasien kepada petugas kesehatan, bahkan ditelantarkan oleh keluarganya. Padahal, jika keluarga rajin mengunjungi dan memberikan dukungan bagi pasien gangguan jiwa, ini merupakan salah satu terapi yang bagus untuk kesembuhan pasien. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis hubungan dukungan keluarga dengan proses pemulihan orang dengan gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Pampang. Yang kedua, metode. Penelitian cross-seksional ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Pampang pada bulan November sampai Desember tahun 2018.
Proses pengambilan sampel dilakukan dengan teknik total sampling, yaitu semua orang dengan gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Pampang, yaitu sebanyak 34 orang, dengan kriteria pasien yang pernah dirawat di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang diperoleh merupakan data kategorik sehingga ditampilkan secara deskriptif berupa distribusi frekuensi 4. Lalu dianalisis menggunakan Frisch Edge Test. Penelitian cross-seksional merupakan penelitian potong lintang atau kajian lintas. Seksional adalah jenis penelitian observasional yang mengamati data-data populasi atau sampel satu kali pada saat yang sama. Penelitian ini memberikan potret populasi atau sampel pada satu titik waktu tertentu. Research Exact Text merupakan uji eksak yang diturunkan oleh seorang bernama Fisher. Karenanya disebut uji eksak Fisher. Uji ini dilakukan untuk menguji signifikasi hipotensi komparatif dua sampel independen. Untuk selanjutnya yaitu result. Dari hasil menunjukkan bahwa dukungan keluarga paling banyak adalah dukungan keluarga dengan baik pada pasien ODGJ, sedangkan pada proses pemulihan ODGJ memiliki presentase seimbang antara pulih dan tidak pulih. Pada distribusi proses pemulihan ODGJ memiliki presentasi seimbang antara pulih dan tidak pulih. Pada distribusi proses pemulihan, ODGJ memiliki hasil yang tidak jauh berbeda antara ODGJ Dekvan keluarga yang mendukung dengan baik maupun kurang. Dengan demikian tidak ada hubungan bermakna antara keluarga dengan proses pemulihan ODGJ. Analisis. Dari hasil penelitian di atas, orang dengan gangguan jiwa atau yang sering disebut dengan ODGJ yang mendapatkan dukungan tepat dapat pulih dari penyakitnya dan memiliki kehidupan yang memuaskan serta produktif. Aspek yang terpenting dari recovery adalah bantuan pelayanan kesehatan untuk membantu pasien bersosialisasi, edukasi, okupasi, perilaku, dan kognitif yang bertujuan pada pemulihan jangka panjang dan memaksimalkan kemampuan diri. Selain itu, dukungan dari keluarga, orang-orang terdekat, maupun lingkungan juga sangat berpengaruh untuk proses pemulihan serta menumbuhkan dan mendukung tumbuhnya harapan dan optimisme. Membantu pemulihan orang dengan gangguan jiwa itu bukanlah hal yang mudah. Butuh waktu panjang yang memerlukan kesabaran dan ketekunan agar proses pemulihan bisa berjalan lebih baik dan lancar. Perlu adanya dukungan dari keluarga serta meminta kepada Sang Kuasa agar diberikan kesembuhan. Untuk itu, keluarga dan teman-teman perlu banyak berdoa, berzikir, sholat sunnah, utamanya sholat tahajud, dan bersedekah. Kegiatan-kegiatan tersebut akan mendekatkan keluarga kepada Allah dan mempermudah terkabulnya doa. Di samping itu, pihak puskesmas sebagai pelayanan primer di masyarakat pun belum melaksanakan program sebagaimana mestinya. Banyak puskesmas yang tidak memiliki psikiater, perawat, jika bahkan obat untuk pasien ODGJ pun kadang sering kosong. Sehingga keluarga pasien bingung harus mencari pertolongan kemana. Recovery yang dijalani oleh pasien semata-mata bukan sekedar hanya untuk pulih dari penyakit, akan tetapi menjadikan kehidupannya lebih baik dan mempunyai tujuan untuk kedepannya. Makanya
Dari itu, diharapkan keluarga ikut terlibat dalam memotivasi pasien ODGJ dalam hal pemulihan atau recovery. Discussion. Recovery yang dijalani pasien bukan hanya untuk sekadar pulih dari penyakitnya, tetapi untuk membuat kehidupan orang lebih mengalami keterbatasan akibat penyakitnya. Pasien lebih berarti. Recovery menekankan bahwa meskipun individu tidak bisa mengontrol gejala penyakitnya, tapi mereka bisa mengontrol kehidupan mereka. Yang dibutuhkan dalam proses recovery adalah menemukan dan menghadapi setiap tantangan dari keterbatasan akibat penyakit yang diderita dan membangun kembali integritas diri yang baru yang lebih berarti agar individu bisa hidup, bekerja, dan berkontribusi di masyarakatnya. Karena itu, selama menjalani proses recovery, individu membutuhkan dukungan dari lingkungan. Mereka membutuhkan supportive environment dari keluarga, tetangga, masyarakat, pemerintah, dan swasta. Kesimpulan, bantuan pelayanan kesehatan untuk membantu pasien bersosialisasi, edukasi, okupasi, perilaku, dan kognitif yang bertujuan pada pemulihan jangka panjang dan memaksimalkan kemampuan diri bagi ODGJ dan pentingnya dukungan dari keluarga, orang-orang terdekat maupun lingkungan juga dapat berpengaruh untuk proses pemulihan atau kesembuhan untuk dapat menumbuhkan dan mendukung tumbuhnya harapan dan optimisme bagi ODGJ. Sebab melakukan perawatan ODGJ merupakan hal yang cukup membutuhkan banyak waktu serta kesabaran dan ketekunan agar hasil untuk pemulihan dapat maksimal. Saran, bagi keluarga serta orang-orang terdekat dapat berempati dan bisa memberikan dorongan semangat bagi ODGJ, sebab hal itu bisa berpengaruh terhadap proses pemulihan bagi pasien ODGJ. Jangan biarkan orang-orang lingkungan sekitar ataupun keluarga melakukan pemasungan atau kekerasan fisik terhadap ODGJ jika berulang. Sebaiknya bawa ke pelayanan kesehatan setempat atau yang layak sehingga dapat diberikan bantuan perawatan guna untuk membantu pasien bersosialisasi, edukasi, okupasi, perilaku, dan kognitif untuk pemulihan atau penyembuhan dalam jangka panjang dan agar dapat memaksimalkan kemampuan diri bagi ODGJ tersebut. Berikut kami sertakan daftar pustaka. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah penyebutan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.